Alhamdulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina wa lana muhammadin abdillah subhanallah jami'a azwaji wa alihi wa sahbihi wa jami'a sahabihi wa anbiya wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'amilin min masyariqil ardi wa magharibiha wa fi bariha wa bariha khususan daruhi sultan awliya syahadatul qadr jilan wa syarif sadatil alawiyin subhanallah jami'il musallin mu'allifin alladziina ta'allamna min kutubihim sunnah sanadatul kitab sahabatul musallim ahmad rasulillah wa sallallahu alaihi wa sallam وحبيبي من المسلمين النوبة ولا درجة الجنة ويجعلنا بركات مسارهم ونورهم وعلمنا فاتحة الدنيا والآخرة وعلى نية أن الله جعلنا بدر عارفين وجعلنا من الله العاملين والمستقيمين الذين هم كلهم مرحومين dari sayyidina salim ala mana wa sallallahu alaihi wa ala kulli ni'asaliha jami'a syamila lil khairat fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafa'ati fid darain angkol. Wal khamisu tarikan nomor 5 iku usulul rijlaini baso sikil loro. Yang nomor 5 dari rukun wudu adalah mencuci kedua kaki. Ma'al ka'baini sertane polok loro. Mata kaki dua itu juga harus dibasuh. Misalnya sampean wudu jangan di bawah mata kaki harus dibasuh. Nah, lebih bagus lagi kalau mau panjangkan sampai lutut, berarti itolatul ghurafat tahjil, kalau mau panjang sinar cahayanya kaki, karena kesunane niku didawane niku apa jenenge oleh basuh dan tambah yakin ya tambah mantep itolatul ghurafah. Oh ya Rasulul Mazada ala hatil wajhi menjauhi jawa ini itolatul hurah. Kalau kaki silatul ini itolatul tahjil ilan isfisak sampai separuh betis ya, sampai separuh betis. Wal akmal ila rukbatain, yang paling sempurna ya sampai lutut, sampai dengkul dulu. Ya niku. Ilam yakun lamun ora ana sapa mutawaddi'u wong kang wudu iku bisa wong kang menganggo lil khufaini maring muzah loro. Kalau memang jadi mencuci kedua kaki, membasuh kedua kaki sampai juga mata kakinya juga dibasuh. Kalau memang orang yang wudu itu tidak menggunakan sejenis sepatu khuf. Khuf itu sejenis sepatu tapi bukan sepatu. Karena penggunaan khuf ini karena cuaca yang sangat dingin yang sangat ekstrim, atau karena ini ya takut kaki pecah-pecah ketika sampean jalan atau di tempat sing keramik gitu. Biasanya lempeng putih masjid-masjid besar itu pegawai petugas itu pakai itu khuf itu. Jadi kayak sepatu tapi bukan sepatu, karena tidak ada sepulnya, nggak ada bawahan yang penguat untuk dibuat jalan di tempat-tempat yang keras gitu. Itu khuf, namanya khuf. Ya lebih tebal dari sekedar kaos kaki, ya hampir mirip lah sama kaos kaki, ya hampir mirip sepatu, tapi terbuatnya dari kulit, bukan kayak kaos kaki. Kalau kaos kaki kan kain, ibarat dikasih air kan tembus itu. Kalau pakai khuf bagaimana? Ya kan diusap, nggak jadi dibasuh itu kaki. Kalau pakai apa? Khuf muzah. Fa in kana mongko lamun ana sapa mutawaddi iku la bisa huma iku wong kang menganggo khufaini
Wajib mongko wajib alai ngatasi mutawaddi apa masul khufaini musah loro. Nah, nanti ada itu pembahasan tentang masul khuf, bagaimana tata cara kita mengusap muzah atau sejenis sepatu itu nanti ada. Au ghusl rijlaini, ini kita wajah seger-seger soalnya mari sarapan, tapi gak ngantuk. Tapi lagi gak sarapan gak loyo kabeh ngomong dhewe turu kok bisa. Masa wis ngantuk bisa. Ngelek sama ngantuk, lah piye aku nyampe nih? Oh, jelas sing mama aku dhewe lah. Baik karena mongko lamun ana sapa mutawaddi iku la bisa wong kang menganggo khufaini, maka apabila orang yang berwudu itu kok memakai khuf, misalnya sampean nggih sudah memenuhi syarat menggunakan khuf atau muzah atau sejenis sepatu itu, terus sampean nggak mau melepas, padahal sampean sudah batal wudunya misalnya, terus sampean wudu ya maka nggak usah dilepas khuf itu, ya cukup diusap lah. Au ghusl rijlaini utawa au ghusl rijlaini iki apa piye to? Au ghusl wajib atau wajib apa ghusl rijlaini atau au ghusl rijlaini atau basuh sikil loro. Kalau dia memakai khuf bisa jadi yang wajib dia mengusap muzah dua atau membasuh kedua kaki, dengan artian ya muzahnya itu dilepas. Wajib lan wajib apa ghusl basuh perkara alaihima ka tetep ing atase rijlaini, dan wajib juga membasuh segala sesuatu yang tumbuh atau menempel bertempat di atas kedua kaki. Misalnya kaki sampean itu banyak bulunya, kakinya itu saking banyak bulunya kayak seperti kaki kera misalnya, ya itu wajib itu bulu-bulunya itu nopo dibasuh semua, karena umumnya itu orang kan nggak ada bulunya kan, atau tumbuh daging yang lain, misalnya jarinya 10, jari kakinya 10, oh ampuh itu. Nah, lebihannya ya tetap wajib dibasuh. Jangan dikira kan yang kita kan orang biasanya kakinya itu kan jarinya kan 5, kok ini ada lebihannya, ini kan nggak wajib dibasuh, ini partai tambahan ini kan, nggak bisa. Kalau masuk di wilayah area kaki, mulai dari kaki yang bawah sampai mata kaki itu kok ada sesuatu yang melekat kayak seperti daging atau bulu rambut atau yang lain, wajib dibasuh juga itu. Bayane min sya'rin, saking rambut kan itu, misalnya rambutnya banyak tebal sehingga mata kaki sama kaki nggak tampak, yang tampak hanya bulu kaki misalnya, itu wajib dibasuh semua itu, luar dalam itu. Wasil atin, uci-uci itu daging tumbuh ya, ini ada benjolan-benjolan atau apa itu, ya harus dibasuh juga. Wa usbu'in lah ini kan jari-jari jaidatin kan tambahan, ada jarinya tambah banyak. Kalau jalan tambah kuat, jarinya 10 bisa sampai kemana-mana itu. Kemana-mana nggak usah pakai naik motor, nggak usah naik sepeda gitu. Kakinya ngalah-ngalahi, kakinya mentok. Jadi lek pelanggan TV kuat. Boleh ciri-ciri tambah akeh. Ya gak mesti. Kama kayak keterangan sahabat kami sisi akolma fil ini dalam tangan loro, sama di masalah kedua tangan. Ketika kita mencuci atau membasuh kedua tangan, apapun yang tumbuh di atas kedua tangan ya wajib dibasuh juga. Wasadisu tawikan nomor 6 iku tertib. Cara wudunya ya juga harus tertib, lutut, maksudnya lutut ya seperti apa yang sudah disampaikan. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, itu ya basuh dulu wajah,
baru kedua tangan, baru ngusap kepala, baru kedua kaki. Itu yang tertib, yang runtut. Gak enak. Semuanya ini yang paling dekat yang mana? Ya, tangan dulu, terus wajah, terus kaki, terus kepala, jalur. Ya gak sah sampean, gak tertib. Ini menjadi persyaratan ini tertib itu. Sama seperti niat. Wal kulli syai'in fi martabatih. Tertib itu apa? Menempatkan sesuatu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Wa yukhatu wujubut tertib min fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kok kita diwajibkan tertib? Kenapa kok enggak misalnya tangan dulu yang enak tangan dulu kan? Kalau di keran itu kan tangan yang dulu gitu kan. Tinggal niat di tangan itu, terus nanti wajah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah wudhu kecuali yang dilakukan itu dengan cara tertib itu. Sementara dalil yang digunakan untuk tertib ini adalah dalil yang umum yang terjadi pada waktu haji wada. Waktu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Anda beda'u bis sofa ambil marwah ya Rasulullah." Apakah kita ini awali sa'i itu dari sofa atau dari marwah? Apa jawab Rasulullah? "Ibda'u bima bada'allahu bih." Awalilah dengan apa yang Allah awali. Allah kan dawuhnya bagaimana? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Allah menyebutkan sofa dulu. Oh berarti ya dari sofa. Sebagaimana dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu dulu, wa aydiyakum, baru kedua tangan, wamsahu birusikum, baru usap kepala. Kan runtut itu tertib. Wa arjulakum, baru basuh kedua kaki, ilal ka'bain. Nah itu. Terus dalilnya Imam Syafi'i juga mengatakan di situ ada perintah membasuh, mencuci, yaitu mencuci wajah, tangan, terus kaki. Kenapa kok kepala, mengusap kepala ditaruh di tengah-tengah? Nah ini tidak ada nuktah atau faedah yang tersimpan dalam penyusunan ayat suci Al-Quran tersebut, kecuali di situ terdapat perintah untuk tertib. Karena kalau misalnya kita ikuti aturan metode nahwu, mestinya kan tertibnya kan faksilu, atofnya kan basuhlah wajah kalian, faksilu wujuhakum, wa aydiyakum, baru tangan kedua tangan, wa arjulakum, mestinya kan gitu, baru dibasuh kedua kaki kan, mestinya gitu kan. Soalnya kan atofnya pakai wawu, terus apa itu prakteknya juga sama-sama membasuh. Sementara kepala itu kan gak dibasuh, diusap. Nah, kenapa kok ditempatkan di tengah-tengah di antara membasuh tangan sama membasuh kaki kan gitu? Wamsahu birusikum, ditaruh di situ. Kalau memang misalnya, kalau memang tidak diperintahkan untuk tertib gitu loh ya. Kalau memang kita tidak diperintahkan untuk tertib, maksudnya Allah kenapa sulit-sulit menyusun kata-kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu, mestinya kan wa arjulakum dulu baru wamsahu birusikum, biar enggak ada pemutus antara membasuh kedua tangan terus membasuh kedua kaki. Nah, di situ dikasih wamsahu birusikum di tengah. Nah, menurut salah satu ulama yaitu karena faedahnya wujud tertib itu. Nah, gitu kan. Makanya di sini dimasukkan dalam persyaratan atau furudul wudu, furudul wudu. As-sadis at-tartib li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mutarattiban. La waqala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, inna Allah dzakara al-mamsuh bainal maqsulain wa dzalika li nuqtatit tartib. Allah menyebutkan famsahu birusikum, berada di tengah-tengah di antara dua sesuatu yang dibasuh, yaitu tangan sama kaki. Wadzalika linuqtatit tartib, itu karena satu faedah yang berubah tertib. Itu cuman ada wudhu tidak tertib. Kapan terjadi itu?
Ada orang itu bisa wudhu tanpa tertib. Misalnya sampean menyelam. Tahu menyelam? Bukan tahu menyelam. Tahu, Pak. Apa itu? Menyelam dalam air. Ah iya, dalam air. Sampean ahli renang misalnya di tempat pemandian, umbul, bening misalnya. Sampean kepingin wudhu, lalu kamu menyelam. Di tengah-tengah menyelam, di tengah dalam air itu kamu niat nawaitul wudhu alil filatil asri wa otomatis sudah suci semua kamu. Loh, saya kan belum membasuh mencuci wajah, tangan. Karena kamu kan tubuhnya sudah di dalam air itu kan. Nah, itu. Sudah jadi langsung bareng sudah. Gitu. Di sini kan ada pertanyaan. At-tartib wajib fi kulli wudu. Tertib itu kan wajib di setiap wudu. Illa fil mas'alatin wahidah, kecuali pada satu masalah. Apa itu? Idan ghamasa fil ma'. Ketika seseorang itu menyelam atau selulup, Jawane niku selulup lek Jawa, sampeyan pengen tahu Jawa, selulup. Nah, ya. Tahu dong apa dong? Selulup itu menyelam dong. Ya, tahu. Selulup. Nah. Iya. Itu selulup. Nah, idan ghamasa fil ma'. Walaupun sebentar, kamu misalnya lompat dari ketinggian, waktu lompat masuk ke air, belum kau niat, kalau itu wudhu keluar sudah bersih semua sudah, bisa dipraktekin. Itu ada sungai menyelam. Nah itu. Nah menurut pendapat muktamad, ya itu tampaknya aja nggak ada tertib, tapi itu ada tertibnya itu katanya ulama yang menganggap sah itu. Jadi hanya perselisihannya gini, ketika dia keluar dari air, kenapa kok sudah suci semua? Kan dia belum gerakin tangan untuk mengusap wajah atau untuk tangannya atau untuk kepala atau untuk kaki. Nah, karena ketika kau berada di dalam air itu kan li'anna tartib yahsulu fil lahadatin latifah. Sebenarnya ada tertib, tapi sangat apa ya istilahnya, sangat lembut sekali. La tudraku bil hissi, tidak ditemukan dengan panca indera. Artinya ya secara nyatanya kamu kayak enggak pakai tertib, tapi ya secara enggak nyata sebenarnya tetap tertib itu katanya menurut ulama. Ada yang bilang gini, wah kamu kalau kepengen sah ya harus diem dulu, jangan langsung belum terus keluar. Menurut sebagian ulama gitu. La budda minal makfi zamanan yumkinu fi takdiru takfir. Sekira kamu kalau diem di situ seukuran kamu mampu mengerjakan sesuatu tertib di dalam air tersebut, baru kamu keluar, baru itu udah dianggap cukup. Itu ada yang mempersyaratkan seperti itu. Tapi intinya kalau kamu mau wudhu yang tidak pakai tertib, bisa langsung selulup, bisa langsung menyelam. Jadi sampai tidak kepengen wudhu nggak pakai tertib, lepas apa itu baju, lompat ke sungai sudah, lulup keluar udah. Tapi ya risiko basah semua, ya kan? Tapi bisa itu, bisa. Wasadi saat tertib. Wasadi sudah yang nomor 6 itu tertib untuk fil wudhuin dalam wudhu. Alama ingatasi perkara ay alal wajhi ingatasi cara alladhi ya wajah karena kamu sudah sampai sudah ing alladhi fi adil furudi dalam milang-milang pira-pira fardu. Nah ya sesuai dengan apa yang kita aturkan tadi, yang kita ucapkan tadi. Pertama membasuh wajah, muka disertai dengan niat, baru membasuh kedua tangan, baru mengusap kepala, sebagian kepala atau rambut kepala, baru setelah itu membasuh kedua kaki. Kalau nasihat tertib, bagaimana kalau seandainya saya lupa tuh Pak? Saya ini kan pelupa, saya itu gampang lupa. Saya itu kapan hari punya pacar sama itu lupa sudah. Nanti lagi sekarang, kan lupa saya, kan nggak apa-apa kan Pak? Ya misalnya itu di sana ada. Saya sudah mau nikah sebenarnya.
lupa tapi saya. Biasanya lagi cantik kan, ganti sudah. Lupa kan nggak apa-apa lupa. Ini saya wudhu lupa Pak misalnya. Gimana lupa kamu? Saya basuhnya kan tangan dulu. Bahwa itu wudhu alhamdulillah tangan. Baru setelah itu wajah saya Pak. Setelah itu kaki, setelah itu kepala, gimana tuh Pak? Nah ini boleh, nggak apa-apa. Tapi yang mendahului yang mestinya yang pertama itu yang nggak sah. Berarti yang sah no? Ya wajah kan. Kalau nasia mengkolamun lali sapa wong at-tartiba ing tertib lagi. Kalau nasia mengkolamun lali sapa mutawaddi. Apabila orang yang berwudu itu lupa at-tartiba ing tertib, mentertibkan, meruntutkan tata cara wudu dia lupa. Lam yakfi mongko ora cukup apa wuduhe, gak cukup karena ya harus mengulangi yang mendahului yang itu, yang mestinya harus ditertibkan. Saya kembali coba dilihat kita ya, lihat permasalahan seperti itu. Nah ini sambungannya gini, Pak. Walau salah, tapi sini langsung nggak sah ya. Lam yakfi itu toh. Lam yuktad bima waqa'a fi ghairi mahallihi itu. Ya, yang tidak dianggap apa yang tidak terjadi di tempatnya. Fala yunafi annahu hasala lahu husnul wajhi faqat. Nah niki. Tapi tetap iniktarona bin niat. Oke. Iniktarona bin niat. Misalnya sampai wudu tangan dulu, baru setelah itu basuh wajah. Jadi waktu basuh wajah tetap kamu baca niat misalnya. Setelah itu kaki, setelah itu kepala. Maka yang sah ya wajahnya doang. Tinggal mengulang tangan diulang lagi, ngusap kepala diulang lagi, basuh kaki diulang lagi gitu. Bukan kok tidak sah sama sekali ya. Terus kalau sekarang ini misalnya kalau gosal lamun basuh sapa wong utawati arba'ata adoi ing papat pira-pira anggota wuduhe wong. Dafatan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Misalnya kamu nyuruh teman kamu, ayo temanku yang 4, yang 5 datang ke sini, semua bawa cibuk, semua bawa gayung semua. Satu nyiram wajah saya, satu nyiram tangan saya yang kanan, satunya tangan kiri. Berarti orang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang 5. Kepala juga 6 orang 6. Jadi nyuruh orang 6 bawa gayung semua. Siram bareng-bareng ya, sekuat tenaga ya. Lempar kalau bisa secibuk-cibuknya ya. Saya ini mau wudu saya, itu bisa. Keren kan? Sekali-kali lah kamu bilang gitu. Kan teman kamu kan kadang seneng, kalau seneng ya disiramkan airnya doang. Kalau kesempatan ini ya, tak lempar sak cibuk-cibuknya ini ya. Misalnya wudu disiram semuanya barengan. Wajah kesiram, tangan kesiram, kepala kesiram, kaki kesiram bareng satu kali. Irtafa'at mengko dadi ilang apa hadasu wajihi, hadase wajahe mutawaddi fakon mengko bloko. Maka yang sah apa? Hanya wajah. Karena apa? Siraman untuk kepala, untuk tangan, untuk kaki semuanya ini belum tertib gitu maksudnya. Terus kau kan mau tanya ini, lah kok beda kalau misalnya kita itu selulup atau menyelam, kok udah sah. Tapi kalau disiramkan bareng-bareng kok gak sah malah. Ya beda. Karena ketika kamu menyelam di situ ada imkan tertib gitu. Maksudnya kamu memungkinkan bisa melakukan tertib. Beda kalau waktu disiram satu kali bersamaan, secara bersamaan itu nggak sempat kamu untuk mentertibkan apa yang terjadi gitu loh. Nah itu bedanya. Ini semua gue wes pasunan beda. Pasunan alam kita besok bahas tentang kesunahan wudu. Wudu yang baik. Kalau kamu bisa ini daimul wudu lebih baik lagi.
Nah ini faedahnya agar hati kita juga semakin bersih, nggak senang marah, ya kan? Itu harus dilatih tuh hatinya biar lemah lembut, nggak mudah terpancing apa? Emosi ya, ya. Emosi atau emosi? Oh emosi, ya, jangan terpancing emosi. Jadi nggak sering kita melayani